pagi. BKSDA itu apa kepada halaman? Banyak pantai yang bagus-bagus. Nah, bintang tamu kita yang Kemudian ada ekosistem. jangan lupa untuk terus pantengin, tongkrongin channel YouTube-nya Balai KSDA NTB karena nanti di episode berikutnya akan ada banyak giveaway yang akan kita berikan kepada Sobat Harmoni yang ada di rumah. Oke, sampai jumpa ya. Salam Harmoni. Halo Sobat Harmoni, semangat pagi. Kembali lagi di podcast Harmoni, podcastnya BKSDA NTB episode keempat. Bersama saya, Stefani. Gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Pasti sehat kan? Nah, kali ini kita berada di Taman Wisata Alam Semongkat. Ada yang tahu nggak nih di mana Taman Wisata Alam Semongkat? Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan kakak-kakak dari Seksi Konservasi Wilayah 2 Sumbawa. Nah, apa kabar nih kakak-kakak? Baik, alhamdulillah baik. Disapa dulu dong Sobat Harmoni yang ada di rumah. Hai Sobat Harmoni. Oke, sebelum kita ngobrol banyak, Sobat Harmoni pengen kenalan nih. Siapa yang kakak-kakak yang ada di sini? Nah, mulai dari kakak yang paling kiri. Perkenalkan, saya Lalu Gani. Saya polisi kehutanan di Resort Taliwang. Alhamdulillah saat ini saya dipercaya menjadi kepala Resort Taliwang. Oh, di Taliwang. Di mana sih itu? Taliwang itu ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk wisatanya apa nih kalau di Taliwang? Terkhusus untuk yang ada di Taliwang, teman-teman Sobat Harmoni bisa berkunjung ke TWA Danau Taliwang atau yang lebih akrab disebut Lebok Taliwang. Oh, begitu. Selanjutnya ada beberapa kawasan lainnya seperti KSA Jereweh dan juga Cagar Alam Pedauh yang ada di Sekongkang sana. Kalau kakak ini? Oh, saya Ahmad Manunggal. Kebetulan saya ini pengendali ekosistem hutan. Saat ini dipercayakan sebagai kepala resort Semongkat yang kalau resort Semongkat itu ada dua kawasan. Ada dua kawasan, yang satu Taman Wisata Alam Semongkat yang saat ini kita lagi berada di lokasi. Kemudian yang satunya di Cagar Alam Pulau Panjang di Kecamatan Alas. Oh, tadi Kak Gani bilang Kak Gani jadi polisi kehutanan. Kenapa sih pengen jadi polisi kehutanan? Sebenarnya kalau saya ceritakan terlalu panjang, mungkin saya ambil poin-poinnya aja sedikit saja. Jadinya itu berawal di tahun 2017 ketika itu ada seleksi CPNS secara nasional. Jadi saya coba ikut tes tersebut. Itu tesnya ada di Surabaya. Setelah mengikuti tes dan pengumuman di bulan November, alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Dan kebetulan sekali formasi yang saya ambil adalah di daerah saya sendiri, yaitu di Nusa Tenggara Barat. Jadi susah nggak sih jadi polhut itu? Sebenarnya untuk keseharian kami sebagai polhut, kegiatan polhut itu sendiri sangat, ya bisa kita bilang mudah lah, tapi juga tidak terlalu sulit. Ya. Jadi kita kegiatan harian itu biasanya kita melakukan penjagaan. Anjang sana kita berbaur dengan masyarakat, ikut bermasyarakat di lokasi tempat kita bekerja, dan juga tentunya kita melakukan penjagaan di daerah-daerah yang rawan lah dari konflik antara masyarakat dengan kawasan ataupun dengan
satwa-satwa yang ada di sekitar kawasan. Nah, menurut Kak Gani ini susahnya jadi polhut itu apa sih? Untuk selama saya menjadi polhut selama 6 tahun ini, saya rasa tidak ada pekerjaan atau hal yang terlalu susah lah. Selama kita tetap membangun kerjasama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan stakeholder, insya Allah pekerjaan itu bisa lebih mudah. Yang penting langsung berbaur dengan masyarakat ya Kak. Ya, itu salah satu poin pentingnya menjadi orang-orang yang ada di lapangan. Iya. Nah, sekarang Kak Manunggal nih, gimana Ya. kalau Kak Manunggal nih, kenapa kok pengen nih jadi peh? Peh itu apa sih? Mungkin Sobat Harmoni pengen tahu. Mungkin kalau diceritakan mungkin lebih panjang lagi ceritanya daripada Mas Gani ini menjadi polisi kehutanan. Kalau dulu di tahun 2000, penempatan awal itu tahun 2000. Tahun 2000 itu penempat ketika ditugaskan awal itu menjadi teknisi kehutanan dulu namanya kita. Kemudian sekian berapa tahun kemudian berubah jabatannya menjadi pengendali ekosistem hutan. Dan itu kalau dijabarkan lagi pekerjaannya kompleks banget tuh, banyak sekali pekerjaannya, kegiatannya. Pertama yang sering kita lakukan sih yang di lapangan paling inventarisasi flora, kemudian inventarisasi satwa. Jadi kalau inventarisasi flora itu kita harus tahu ini jenis pohon ini pohon apa gitu, flora faunanya gitu ya. Faunanya kita harus tahu ini jenisnya apa, terus dia kalau kita juga harus pelajari dia perilakunya kayak gimana, dia pagi dia ngapain, siang dia ngapain. Jadi ibaratnya kita harus tahu ini kalau kita sebagai peh. Nah, selain kegiatan itu kita juga sering berinteraksi dengan masyarakat, terutama masyarakat yang sering beraktivitas di dalam kawasan. Ya. Itu sering sekali kita memberikan sosialisasi, himbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga flora fauna yang ada di kawasan itu gitu. Sama sih pertanyaannya kayak Kak Gani tadi ya. Apa sih susahnya jadi peh itu? Susah senangnya kalau dibilang gimana ya. Kalau senangnya sih justru jauh lebih banyak karena peh ini pekerjaan tugas kita sebagai peh itu lebih banyak senangnya malah. Senangnya dalam artian itu kita rame-rame, misalnya kalau kita lagi tugas di lapangan keluar masuk hutan itu kita ngumpul sama-sama, kemudian ketika selesai melaksanakan kegiatan, ketika kita makan, rebutan makanan, kadang kita cuma kalau susahnya kadang pernah satu kali sih kita merasain susahnya ketika menjadi peh di lapangan itu pada saat selesai melaksanakan kegiatan. Nah, kita punya bahan-bahan makanan yang kita bawa ke lapangan itu hanyut di bawah air, banjir pada saat itu banjir. Jadi stok makanan kita sudah tidak ada kan. Jadi kita manfaatkan makanan yang ada di alam seperti ada rotan, kemudian sayur-sayuran dari daun-daun itu kita manfaatkan itu untuk di lapangan. Tapi kalau dibilang susahnya sih nggak susah-susah amat lah. Justru lebih banyak senangnya dan serunya gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, sekolah di mana sih? Sekolah apa sih? Jurusan apa? Kok biar bisa jadi polhut atau peh itu? Kita harus sekolah apa gitu? Mungkin Sobat Harmoni juga pengen tahu nih. Besok kalau ternyata aku pengen jadi polhut nih, aku pengen jadi peh, aku harus ngambil sekolah apa ya gitu? Mas Gani dulu deh kayaknya. Baik, mungkin sedikit saya sebutkan untuk menjadi polhut sendiri. Di sana kan ada polhut pemula, terampil, dan polhut pertama menurut keahlian. Untuk polhut pemula itu kita bisa menggunakan ijazah SKMA, Sekolah Kehutanan Menengah Atas. Ya. Untuk yang terampil kita menggunakan ijazah D3 Kehutanan. Selanjutnya untuk yang ke tingkat ahli kita menggunakan ijazah S1 Kehutanan, S1 Hukum, S1 Teknik.
Mungkin ada 3 sumber itu yang biasanya yang diterima untuk menjadi polisi kehutanan. Oh, begitu. Kalau untuk Kak Manunggal nih, kalau untuk jadi PEH kita harus sekolah apa gitu? Sebenarnya sama ya dengan Polhut. Kalau untuk jadi PEH, pengendali ekosistem hutan ini mulai ada tingkatannya kan, ada yang tingkat pemula, kemudian terampil, dan ada yang ahli. Kalau yang pemula bisa dari SMK itu ada sekolah menengah kehutanan negeri ataupun swasta. Kemudian kalau yang terampil bisa ngambil di 3 kehutanan atau mungkin yang sejenisnya lah, mungkin pertanian, biologi atau perikanan. Kalau untuk yang ahli itu bisa juga diambil S1 kehutanan, S1 biologi, perikanan, dan lain-lainnya yang bisa. Ya. Bisa semuanya, insya Allah bisa semuanya. Gimana sih rasanya waktu diterima menjadi PEH gitu? Gimana yang gambarkannya ya? Seneng kah, bahagia, atau malah sedih? Gimana ya? Sebenarnya kalau diceritakan lebih ini panjang ini. Dulu waktu kebetulan saya kan lulusan sekolah kehutanan nih, sekolah kehutanan menengah atas di Ujung Pandang dulu. Kami sekolah setingkat SMA, jadi 3 tahun. Di tahun itu, tahun 2000 itu ada peralihan dulu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi sempat tahun 2000 itu, 2001 itu apa namanya, ya otonomi daerah lah gitu kan. Ya. Jadi sempat tidak ada formasi buat kami nih lulusan sekolah kehutanan SMK. ini. Ya, tidak ada formasi. Akhirnya pada tahun itu juga kami ikut tes PNS. Kemudian lulus lah tahun 2000 bulan Desember. Nah, pengangkatan 2000 bulan Desember. Sebenarnya sih kalau mau ini ya, sebenarnya tujuan utamanya bukan balik lagi ke NTB. Pinginnya saya sih kerja di luar gitu loh sekalian kan. Ya. Dari SMA sudah jauh dari rumah. Nah, pingin juga kerjanya di luar rumah juga biar sekalian. Tapi alhamdulillah tahun 2000 itu dibalikin lagi ke NTB. Kebetulan saya kan asli NTB, dibalikin lagi ke NTB. Akhirnya saya ditempatkan di BKSDA NTB sampai sekarang. Wih, mantap. Kalau untuk Kak Gani nih gimana nih rasanya? Diterima jadi Polhut itu gimana? Seneng sekali kah? Alhamdulillah waktu itu perasaannya itu masih saya ingat sampai sekarang. Itu sekitar pukul 12.30 malam atau hampir jam 1 itu pengumuman nama-nama yang keluar itu. Iya. Pengumuman nama-nama yang lulus itu keluar. Saat itu juga saya coba cari nama saya berslide-slide karena filenya kan PDF tuh. PDF dan nama saya itu ada di bawah. Spontan saja saya langsung sujud syukur. Saya bangunkan kedua orang tua saya cium tangan kedua orang tua saya dan kita sama-sama terharu di waktu itu. Setelah beberapa saat kami ya melakukan syukuran lah di antara keluarga-keluarga. Ya. Mungkin itu. Kalau untuk kerjaannya Polhut nih sehari-hari nih ngapain aja sih? Kalau boleh tahu. Jadi untuk pekerjaan Polhut sendiri yang biasa saya lakukan di Resort Taliwang itu yang pertama adalah patroli. Kita berkeliling kawasan atau lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi konflik. Ya. Lalu yang kedua penjagaan. Kita melakukan penjagaan di pondok-pondok kerja atau di lokasi-lokasi yang berpotensi konflik juga. Terus melakukan koordinasi ke stakeholder seperti dinas-dinas yang ada di kabupaten maupun kepolisian maupun unsur TNI. Selain itu juga kita pastinya membaur dengan masyarakat, melakukan anjang sana, berdialog dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, sehingga terjalinlah komunikasi dan hubungan bersama dengan masyarakat. Berarti intinya harus sering ngopi-ngopi ya sama masyarakat ini.
Nah, Sobat Harmoni, kita kan tadi udah kenalan banyak nih sama Kak Gani, sama Kak Manunggal. Nah, Kak Gani ini kan tadi cerita kalau beliau ini bertugas di Resort Taliwang ya Kak Gani? Iya. Nah, gimana sih caranya Sobat Harmoni ini pengen tahu nih gimana sih caranya untuk berkunjung ke Taliwang, ada hal menarik apa sih di Taliwang gitu. Sebelum dijawab kita ngopi dulu nih Kak Gani biar nggak ngantuk. Kak Manunggal nih. Alhamdulillah. Nah, silakan diminum dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Indi. Nah, gimana nih Kak Gani? Boleh dijawab nih? Oke, karena sudah ada kopi, Ya, lebih Saya- semangat ya. saya bisa jawab dengan lancar nih. Jadi untuk menuju Taliwang, khususnya TWA Danau Rawa Taliwang, kalau dari Sumbawa kita mengarah ke Kabupaten Sumbawa Barat. Itu sekitar 2 jam perjalanan atau jaraknya kita sekitar 117 km. Kalau kita berawal dari Kota Mataram, otomatis kita harus menyeberang di Pelabuhan Kayangan dulu menuju Pelabuhan Putu Tano. Kemudian kita ke arah Taliwang sekitar 40 km dari pelabuhan. Mungkin itu. Kira-kira berapa jam sih dari Mataram ke Taliwang? Eh, untuk ke Taliwang sendiri dibutuhkan waktu sekitar 5 jam. 5 jam perjalanan. 2 jam darat, 2 jam laut, dan 1 jam lagi daratnya. Oh gitu. Terus kan tadi Kak Gani juga cerita nih, kalau di Resort Taliwang ini ada berapa kawasan? Ada 3 Ada kawasan. 3 kawasan. Ya. Boleh nih diceritakan hal menarik apa sih? Biar Sobat Harmoni kalau mau berkunjung di cagar alam atau wisata alam yang ada di sini itu gimana? Baik Sobat Harmoni, di Resort Taliwang sendiri ada 3 kawasan. Yang pertama adalah kawasan TWA Danau Rawa Taliwang atau yang biasa disebut oleh masyarakat Taliwang itu Danau Lebuk Taliwang. Di danau ini sendiri kita bisa melakukan birdwatching atau pengamatan burung. Kemudian kita bisa menikmati landscape panorama alam yang ada di sana. Kemudian untuk masyarakat di Taliwang biasa mereka melakukan aktivitas memancing dan menjaring ikan dengan tentunya dengan alat-alat tradisional yang mereka punya. Kemudian kita bergeser ke arah Kecamatan Jereweh. Ya. Kita punya KSA di sana, namanya KSA Jereweh. Di sana ada salah satu satwa prioritas, yaitu kakatua kecil jambul kuning. Itu berada di tengah-tengah Kabupaten Sumbawa Barat. Dan untuk menuju ke lokasi pengamatan kakatua itu sendiri kita berjalan kaki sekitar 4 jam perjalanan. Dan yang terakhir ada Cagar Alam Pedauh, itu lokasinya ada di Kecamatan Sekongkang. Di sana kita bisa melakukan pengamatan sawo kecik dengan nama latin Manilkara kauki sama wensis ya di belakang ya. Selain itu juga kita bisa menikmati panorama alam pantai laut selatan. Karena pantai-pantai di sekitar Cagar Alam Pedauh itu tidak kalah menarik lah, tidak kalah indah dengan pantai-pantai yang ada di selatan Pulau Lombok seperti Kute, Selong Belanak. Oh begitu. Ya. Berarti kalau Sobat Harmoni nih pengen pengamatan burung, melihat burung, bisa sih ditemenin sama Kak Gani ya. Bisa, silakan saja datang ke pondok kerja kami. Ya, kalau untuk di Taliwang itu jenis-jenis burungnya itu apa saja sih Kak? Untuk jenis-jenis burung yang ada di Taliwang itu lumayan banyak. Tapi yang biasa dilakukan pengamatan itu seperti burung raja udang, blekok sawah, alap-alap. Adalah beberapa di sana. Terus pernah juga di sana menjadi salah satu destinasi burung-burung migran dari Australia. Namun beberapa tahun terakhir burung-burung migran itu belum pernah saya jumpai lagi di dalam TWA Danau Rawa Taliwang. Nah, untuk Sobat Harmoni nih, kali ini kita akan tanya nih ke Kak Manunggal. Kak Manunggal kan tadi Ya. PEH ya, pengendali ekosistem hutan. Betul. Kakak bertugas di Resort Semongkat ya tadi. Semongkat. Nah, di Resort Semongkat ini ada berapa kawasan sih Kak, kalau boleh tahu? Kalau resort Semongkat itu ada 2 kawasan, ada 2 kawasan konservasi. Yang pertama itu Taman Wisata Alam Semongkat yang saat ini kita sedang berada di lokasi. Kemudian ada satu lagi namanya Cagar Alam
Pulau Panjang. Cagar alam Pulau Panjang itu dia habitat utamanya itu mangrove. Mangrove. Jadi secara keseluruhan pulau ini, satu pulau itu dikelilingi oleh mangrove. Mangrove semuanya, dan hanya sedikit daratan seperti padang savana. Nah, kalau untuk TWA Semongkat ini, Taman Wisata Alam Semongkat menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sumbawa. Iya. Kebetulan TWA Semongkat ini yang paling terdekat, tempat wisata yang paling terdekat dengan kabupaten, dengan kota. Jaraknya cuma 17 kilo dari Sumbawa. Kalau rentan waktunya sih mungkin sekitar 20-30 menit lah kita sampai ke sini. Nah, kalau untuk mau masuk ke dalam TWA Semongkat ini ada aturannya kan, ada yang namanya PNBP. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak, kayak dalam bentuk karcis, tiket, itu dengan tarif kalau berdasarkan aturan dari peraturan pemerintah itu, kalau untuk tamu lokal di hari kerja 5.000, kalau di hari libur 7.500. Nah, kalau untuk tamu wisatawan mancanegara, kalau hari biasa 100.000, kalau yang hari libur atau tanggal merah biasanya itu 150.000 per orang kalau untuk mancanegara. Nah, Taman Wisata Alam Semongkat ini ibaratnya gimana ya? Sebuah lokasi, gimana ya menceritakannya ya? Lembah yang yang mempunyai potensi air, sumber air, di mana kalau bisa dibilang Kabupaten Sumbawa ini kan cukup panas. Ya. Cukup panas, bisa dibilang mataharinya ada 2 ini Kabupaten Sumbawa. Lebih kayaknya ini. Ada 2. Kalau di musim bulan 7, 8, 9 sampai bulan 11 itu Sumbawanya cukup panas. Nah, salah satu daya tariknya Taman Wisata Alam Semongkat ini, begitu kita nyampe masuk ke pintu gerbang itu suasananya udah beda. Asli kalau bisa dibilang 180 derajat lah bedanya dengan kota. Iya, betul. Sejuk banget. Kebetulan airnya juga alhamdulillah sepanjang tahun tetap mengalir, meskipun ada kekurangan debit tapi tidak terlalu berpengaruh. Jadi di situ wisatawan bisa berendam berlama-lama di airnya juga cukup dingin, cukup jernih. Di wisatawan juga bisa menikmati pengamatan burung juga bisa di TWA Semongkat. Kemudian camping ground juga bisa. Semua jalur trekking bisa juga bisa. Jadi kita di TWA Semongkat ini sudah menyiapkan jalur trekkingnya untuk wisatawan yang mau berkunjung ke TWA Semongkat begitu. Nah, selanjutnya untuk yang Pulau Panjang nih, Kak. Apa sih hal yang menarik di sana? Oh iya. Kalau Cagar Alam Pulau Panjang ini dia kan potensi utamanya ini mangrove. Ya. Mangrove, dari berdasarkan hasil survei kita tahun 2008, 2006 sampai 2000 berapa gitu. Hasil survei kita itu dari dari jumlah potensi mangrove yang ada di Indonesia itu 80%-nya ada di Cagar Alam Pulau Panjang. Jadi cukup banyak nih. Wah. Jadi jenisnya beragam. Jadi hasil survei kita begitu, 80% dari jumlah keseluruhan mangrove yang ada di Indonesia, 80%-nya ada di Pulau Panjang. Jadi sangat unik. Jadi kalau saat itu memang tahun 2014 sebelum ditetapkan jadi cagar alam, dia memang statusnya itu kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam ini kan sifatnya masih abu-abu. Nah, begitu ada hasil surveinya bahwa mangrove ini potensinya besar sekali di cagar alam Pulau Panjang, makanya dia ditetapkan statusnya jadi cagar alam Pulau Panjang. Jadi hanya untuk
Kalau peruntukannya dia untuk penelitian, penyediaan plasma nutfah di sana untuk penelitian, pendidikan, hanya itu aja untuk aktivitas yang bisa dilakukan di sana gitu. Hanya sedikit daratan seperti savana, ada savana lumayan panjang di sana. Bisa juga kalau misal wisata terbatas ya, misalnya yang penelitian bisa camping di sana. Cuma kekurangannya di sana itu nggak ada sumber air bersih nggak ada. Air bersih nggak ada di Air sana. bersih. Nah, jadi kalau misalkan yang penelitian itu harus tetap bawa air dari darat, dari Sumbawa atau dari Alas atau dari Labuan Mapin untuk misalnya mau melakukan penelitian di sana gitu. Berarti kalau teman-teman ini melakukan penelitian di sana bisa penelitian flora fauna gitu bisa. Bisa. Nah, untuk Kak Manunggal sendiri nih, harapannya apa untuk kawasan Semongkat dan Pulau Panjang gitu? Harapan kita sih buat semuanya ya, buat terutama sih buat masyarakat ya. Karena masyarakat aktivitasnya cukup tinggi di dalam kawasan, nggak hanya TWA, nggak hanya Taman Wisata Alam Semongkat kan, bahkan di seluruh kawasan hutan itu aktivitas masyarakat itu sangat tinggi. Nah, harapan kita itu ketika masyarakat beraktivitas itu tetap menjaga hutan. Jadi terus kemudian tidak buang sampah sembarangan. Jadi tidak buang membakar, membuat api. Misalkan kalau ada yang camping ground, misalnya setelah membuat api unggun dia padamkan lagi gitu. Terus kalau untuk anak-anak muda, terutama generasi yang masih anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, mahasiswa, itu seringkali kita memberikan sosialisasi, memberikan edukasi ke mereka. Pentingnya kawasan konservasi ini kalau bisa dibilang ini status paling tinggi lah di antara kawasan hutan yang lain, nggak bisa dibilang begitu, statusnya paling tinggi. Jadi kalau kawasan hutan lindung itu masih bisa konversi lah, masih bisa itu. Kalau kawasan hutan konservasi ini kalau mau dikonversi agak berat banget itu, susah. Itu harus izin menteri lah, harus izin DPR lah, semuanya gitu. Jadi harus kita jaga semuanya. Kita jaga biar alam ini tetap baik. Kalau mau dibandingkan 20 tahun yang lalu dengan sekarang kondisinya udah jauh berbeda, udah jauh sekali. Nah, itu yang kita kepingin kembalikan lagi. Tapi kalau dari kita kan nggak mungkin ini. Kalau dari kita sebagai petugas, kayaknya hal yang mustahil kalau kita sendiri kan. Makanya betul. Kita tetap edukasi dari terutama masyarakat, anak-anak, mahasiswa gitu, biar mereka juga tetap berkontribusi gitu kepada hutan ini. Ya. Oke, sekarang lanjut ke Kak Gani nih ya. Harapannya apa sih Kak untuk kawasan yang di Resort Taliwang terutama? Mungkin harapan saya sama saja seperti Kak Nunggal tadi. Saya berharap masyarakat itu bisa peduli terhadap lingkungan, terhadap hutan yang ada di sekitarnya. Jangan melakukan penebangan, eksplorasi maupun eksploitasi yang berlebihan lah. Sedikit-sedikitnya, udara yang kita hirup, air yang kita minum itu berasal dari alam. Betul. Jadi kita sama-sama jagalah apa yang ada di bumi kita ini. Mungkin itu. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Harmoni, cerita dan pengalaman dari Kak Gani dan Kak Manunggal ya. Nah, untuk terakhir nih, sebelum ditutup podcast kali ini, pesan untuk generasi muda, untuk Gen Z itu seperti apa sih? Pesannya sih kalau dari saya, jagalah alam kita. Karena alam ini bukan hanya diciptakan untuk saat ini saja, tapi diciptakan untuk generasi selanjutnya. Ya, untuk anak cucu kita ya, juga untuk kan anak ya. Cucu kita juga kan ya, betul. Ya, betul. Terus kalau untuk Kak Gani nih, pesan untuk generasi muda? Untuk dari saya, pesannya, alam ini
tidak diciptakan hanya untuk kita saja. Satwa itu punya hak juga untuk hidup, begitu juga tumbuh-tumbuhan punya hak juga untuk hidup. Kita akan selalu berdampingan dengan apa yang ada di dalam ini. Jadi jangan melakukan eksploitasi atau eksplorasi yang terlalu berlebihan. Gunakan secukupnya, seperlunya untuk kehidupan kita, supaya ada yang bisa kita berikan ke anak cucu kita kelak. Oke, luar biasa sekali ya Kak Gani, Kak Manunggal. Baik Sobat Harmoni, kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol nih dengan kakak-kakak yang luar biasa, Kak Gani, Kak Manunggal ya. Jangan lupa tonton terus YouTube BKSDA NTB karena akan ada giveaway menarik nih. Gimana sih caranya? Kita lihat di deskripsi YouTube BKSDA NTB. Oke, terima kasih untuk Kak Manunggal dan Kak Gani ya. Semangat terus kerjanya Kak. Siap. Ditunggu episode podcast Harmoni selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Harmoni.